Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu akan mengambil absensi dulu. Nampaknya ada yang tidak hadir. Ada Bu, siapa Putri? Nuri, Bu. Nuri. Kenapa Nuri Febi? Katanya tadi sakit, Bu. Oke, sakit. Setelah absen, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita memulai dengan berdoa dulu. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Bibi, dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alhamdulillah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Febi. Sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Sebelum kita mempelajari tekanan hidrostatis, minggu pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan yaitu tentang apa itu fluida. Siapa yang masih ingat apa itu fluida? Apakah kalian tahu? Kepada Putri, silakan. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada pipa bentuk saat ditekan, misalnya seperti zat cair dan gas. Oke, benar ya apa yang dibilang oleh Putri tadi. Fluida, coba Putri jelaskan sekali lagi ke teman-temannya. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan pada perubahan bentuk saat ditekan, misalnya seperti zat cair dan gas. Oke, benar sekali ya apa yang dibilang Putri tadi. Apa itu tentang fluida yang telah dijelaskan pada minggu lalu. Baiklah, untuk minggu sekarang ini kita akan menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus mempunyai capaian pembelajaran. Pada permasalahan fisikanya, peserta didik mampu untuk menganalisis hubungan tekanan dengan massa jenis. Pada keterampilan prosesnya, Anda semua harus mampu untuk mempresentasikan hubungan tekanan dengan massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kompetensi awal. Yang pertama, Anda semua harus mengenal konsep massa jenis. Selanjutnya, yang kedua mengenal konsep tekanan. Yang ketiga itu mengenal hubungan massa jenis dengan tekanan. Baiklah, kita masuk dulu pada tentang massa jenis. Di sini di PPT ini ada sebuah tabel, yaitu terdiri dari nama beta dan massa jenis betanya. Anda sudah dapatkan nama betanya dan massa jenisnya? Nampak. Oke. Untuk massa jenisnya sendiri kan nampak oleh Anda kan, satuan dari massa jenis itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Dari satuan massa jenis tersebut, bisakah Anda semua mengetahui apa itu massa jenis? Jadi massa jenis itu besarnya massa zat setiap satuan volume, Bu. Oke, betul sekali ya apa yang bilang Febi tadi, bahwa massa jenis itu adalah besarnya massa zat setiap satuan volume. Jadi adapun rumus dari massa jenis tersebut yaitu Rho sama dengan M per V. Rho itu adalah massa jenisnya dengan satuan Pascal, M adalah massa dengan satuan kilogram, V sama dengan volume dengan satuan M pangkat 3. Selanjutnya kita masuk pada materi tekanan. Di sini ada sebuah
Suatu hari, Cita sedang membantu ibu memotong buah apel. Cita hanya bisa memotong setengah bagian, sedangkan ibu berhasil memotong apel hingga terbelah menjadi dua. Kenapa pisau bisa memotong apel? Apel bisa terpotong karena Jadi di video ini ada seorang ibu dan anaknya memotong sebuah apel. Tetapi ada perbedaan cara memotong antara ibu dan anak tersebut. Apa yang bisa Ananda amati dari video tersebut? Apa yang mempengaruhi memotong apel itu berbeda antara ibu dan anaknya? Apakah ada yang bisa menjawab? Kepada Widya, silakan. Menurut pendapat saya mungkin karena gaya yang diberikan ya Bu. Karena gaya ibu sama gaya anaknya itu pasti akan berbeda. Kan pada video terlihat bahwasanya ibu bisa membelah apelnya sampai terbelah gitu, sedangkan anaknya tidak bisa membelah tapi tidak sampai terbelah apelnya Bu. Mungkin karena gaya yang diberikan juga atau tekanannya luas. Oke, betul sekali apa yang dijelaskan oleh Widya tadi. Salah satu yang mempengaruhi tekanan pada peristiwa memotong apel ini itu adalah pada gayanya. Jadi, ibu lanjutkan videonya karena ada penjelasannya. tekanan dari pisau. Ujung pisau dibuat runcing agar luas permukaannya kecil. Dengan begitu, tekanannya menjadi lebih besar. Jika tekanan besar, apel akan lebih mudah terpotong. Kenapa hasilnya berbeda antara Cita dan ibu ya? Ibu memberikan gaya yang lebih besar daripada Cita, sehingga tekanan pisau ibu menjadi lebih besar. Oke, dari video tersebut membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Widya tadi. Jadi tekanan bisa didefinisikan yaitu gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu sendiri. Rumus dari tekanan tersebut adalah P sama dengan F per A. P itu adalah tekanan dengan satuan Pascal, F sama dengan gaya dengan satuan Newton, A yaitu luas permukaan dengan satuan M pangkat 2. Selanjutnya pada materi yang ketiga yaitu hubungan massa jenis dengan tekanan. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan ada dua rumus yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama rumus massa jenis dan yang kedua rumus tekanan. Rumus massa jenis yaitu ρ sama dengan M per V, sedangkan rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Untuk kedua rumus ini memiliki hubungan agar bisa terdapat rumus baru, yaitu rumus tentang tekanan hidrostatis. Apakah bisa dari Ananda membuat turunan dari rumus ini ke depan? Ibu. Oke, pada video silakan. Oke, terima kasih ya Febi. Yang dituliskan oleh Febi ini tepat. Rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan ρ dikali H dikali G. Sebelumnya jadi terlihat bahwa tekanan hidrostatis itu rumusnya yang sudah dikatakan tadi, P sama dengan ρ dikali H dikali G. Ρ sama dengan massa jenis zat cairnya, G yaitu percepatan gravitasinya, sedangkan H kedalaman zat cair diukur dari permukaan ke titik yang diberi tekanan. P sama dengan tekanan hidrostatisnya. Sebelumnya kita memasuki kesimpulan, Ibu akan memberikan KPD
LKPD ini digunakan untuk untuk tugas minggu besok, yaitu tugasnya tentang mencari penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak semuanya harus mengikuti apa petunjuk yang ada di dalam LKPD tersebut. Dan deadline-nya seminggu dari sekarang. Oke, jadi pembelajaran kita hampir berakhir, tetapi kita harus mengambil kesimpulan terlebih dahulu agar bisa mengetahui apakah Anda semua sudah mengetahui atau sudah memahami tentang tekanan hidrostatis tadi. Jadi Ibu akan bertanya, ada 3 pertanyaan, itu berkaitan dengan apa yang Ibu jelaskan tadi. Yang pertama yaitu siapa yang sudah memahami apa itu massa jenis? Ibu, Udah Bibi, silakan. jadi massa jenis itu adalah besarnya massa zat setiap satuan volume, Ibu. Oke, untuk rumusnya apa Bibi? Jadi rumus untuk massa jenis itu rho sama dengan m per v. Oke, betul sekali ya apa yang dibilang Bibi tadi. Jadi dari jawaban Bibi tadi, Ibu bisa beri kesimpulan bahwa Anda semua sudah mengetahui apa itu tentang massa jenis. Yang kedua yaitu siapa yang mengetahui tentang konsep tekanan? Di situ jadi tekanan itu didefinisikan sebagai gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu, Bu. Oke, betul sekali ya apa yang dibilang temannya tadi, bahwa tekanan itu P sama dengan perbandingan antara gaya dengan luas permukaannya. Yang terakhir, bagaimana hubungan massa jenis dengan tekanan tadi? Apa yang bisa Anda dapatkan dari hubungan massa jenis dengan tekanan tadi? Jadi hubungan massa jenis dengan tekanan itu berbanding lurus, Bu. Mungkin yang dikatakan Feb itu kurang tepat ya. Jadi hubungan dari massa jenis dengan tekanan itu yaitu kan tadi ada rumus tuh yang sudah diturunkan kan, massa jenis dengan tekanan. Jadi hubungan massa jenis dan dengan tekanan ini menghasilkan rumus baru yaitu tentang tekanan hidrostatis itu. Jadi mungkin dari kesimpulan ini Ibu bisa memberi penilaian kepada anak-anak semua. Anak-anak semua ada yang sudah mengerti apa itu tentang tekanan hidrostatis dan ada juga yang kurang memahami apa itu tekanan hidrostatis. Jadi Ibu harap untuk pembelajaran berikutnya anak-anak semua bisa memperhatikan apa yang Ibu jelaskan dan minggu depannya. Baiklah, sebelumnya Ibu kasih reward dulu untuk salah satu teman yang sudah aktif menjawab pertanyaan, karena dengan menjawab pertanyaan tersebut sudah menandakan dia itu sudah mengerti apa materi tentang tekanan hidrostatis. Jadi Ibu kasih reward untuk Baby 1 pena. Oke. Baiklah, mungkin hanya itulah pembelajaran kita hari ini, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sebelumnya untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang telah memperhatikan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.